Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan hasil makalah kami yang berjudul Manajemen Layanan Konseling Kelompok. Sebelum masuk ke materi yang pertama, kami ingin memperkenalkan diri kami. Saya sendiri Dinul Akbar Binem sebagai moderator dan dua rekan saya, Saudari Afina Zahra dan Saudari Putri Tasemuri Handayani. Dan langsung saja masuk ke materi yang pertama. A. Pengertian layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan siswa memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Saya Putri Tasemuri Handayani ingin melanjutkan materi berikutnya, yaitu tujuan konseling kelompok. Di tujuan konseling kelompok ini dibagi atas menjadi 5. Yang pertama itu ada melatih siswa agar berani berbicara di hadapan banyak orang. Yang kedua itu melatih siswa dapat bertoleransi dengan temannya. Yang ketiga itu ada pengembangan bakat dan minat masing-masing. Yang keempat itu ada pengentasan permasalahan-permasalahan yang dihadapi kelompok. Yang kelima itu melatih siswa dapat berani melakukan sharing dalam kelompok. Selanjutnya ada materi layanan konseling kelompok. Di materi layanan konseling kelompok ini dibagi atas menjadi 5. Yang pertama, pemahaman dan pengembangan sikap, kebiasaan, bakat, minat, dan penyalurannya. Yang kedua, pemahaman kelemahan diri dan penanggulangannya, pengenalan kekuatan diri dan perkembangannya. Yang ketiga itu ada perencanaan dan alkulturalisasi diri. Yang keempat itu ada pengembangan kemampuan berkomunikasi, menerima dan menyampaikan gagasan, ide, opini, perilaku, dan hubungan sosial. Yang kelima itu ada pengembangan hubungan dengan pergrup, baik di sekolah maupun di sekolah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Alfina Zahra. Baik, selanjutnya itu ada teknik layanan konseling kelompok. Di dalam teknik layanan konseling kelompok itu terbagi 2. Yang pertama teknik umum, yaitu teknik-teknik yang digunakan dalam penyelenggaraan layanan konseling kelompok yang mengacu pada berkembangnya dinamika kelompok yang diikuti oleh seluruh anggota kelompok untuk mencapai tujuan layanan. Yang kedua yaitu teknik permainan kelompok. Dalam layanan konseling kelompok, teknik ini bisa digunakan sebagai selingan atau bisa digunakan juga sebagai media untuk memuat materi pembinaan tertentu. Selanjutnya ada fase-fase proses konseling kelompok. Fase-fase proses konseling kelompok ini terbagi 5. Yang pertama pembukaan, yaitu pengembangan hubungan antar pribadi yang baik yang mengacu kepada pembicaraan yang terbuka dan terarah dalam wawancara konseling. Yang kedua itu penjelasan masalah. Di sini konselor mempersilahkan atau mengundang konseli untuk mengungkapkan alam perasaan dan alam pikiran kepada si konselor secara bebas. Yang ketiga itu penggalian latar belakang masalah. Di sini inisiatif pihak konselor untuk memperoleh gambaran yang jelas, lengkap dan mendalam tentang masalah si konseli. Berikutnya penyelesaian masalah. Berdasarkan data setelah dilakukannya analisis kasus, di sini konselor dan konseli itu membahas bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Dan yang terakhir penutup. Dalam mengakhiri proses konseling dapat dilakukan dengan agak formal, sehingga konselor dan konseli itu menyadari bahwa hubungan antar pribadi mereka itu telah selesai. Kesimpulan, layanan konseling kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Masalah yang dibahas itu adalah masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Adapun materinya adalah membahas masalah-masalah baik perseorangan maupun kelompok yang meliputi masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. Manfaat dari layanan ini adalah membantu mengentaskan masalah yang dialami klien atau siswa melalui dinamika kelompok.